Halo sobat, ketemu lagi nih di podcast Maili, Mamai dan Meli. Tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama temanku. Dan kita bakal bahas topik apa nih di podcast ini? Penasaran kan? Yuk tetap stay tune di podcast Maili. Nah, ngomong-ngomong nih, kita bakal ngobrolin topik yang katanya lagi viral banget, yaitu tentang dampak perpanjangan PPKM bagi masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui, hal-hal tuh kalau lagi viral pasti di mana-mana ada, kayak di semua sosial media pasti ada, teman-teman real life, di banyak tempat lah pokoknya. Nah, dari keviralan PPKM itu, kita pasti tahu kan PPKM itu sebab dari apa? Atau dari Sobat Maili ada yang masih belum tahu sebab dari PPKM? Jadi, PPKM mulai diberlakukan karena adanya peningkatan yang signifikan terhadap kasus COVID-19 di Indonesia. Mungkin Kak Mai setelah ini bisa menjelaskan apa itu COVID-19. Jadi, COVID-19 merupakan sebuah virus berbahaya dan mematikan yang berkembang di Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Virus yang ditularkan dari hewan ke manusia ini menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi pandemi. Untuk mengurangi penyebaran virus lebih luas, pemerintah memberlakukan sistem work from home atau biasa disebut dengan WFH, di mana seluruh kegiatan perkantoran, sekolah, serta perkuliahan untuk dilakukan dari rumah. Namun, tidak semua orang bisa melakukan sistem WFH tersebut karena tuntutan profesi mereka. Contohnya, tenaga medis dan jurnalis menjadi profesi paling disoroti karena tidak dapat melakukan WFH. Mereka justru menjadi garda terdepan dalam merawat pasien dan memberitakan informasi terbaru COVID-19. Nah, bener ya, emang nggak semua profesi bisa melakukan WFH. Tapi nih, dengan adanya pemberlakuan PPKM level 4, menurut Kak Mei, apa sih dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam PPKM ini? Kan katanya nih, PPKM diperpanjang lagi. Menurutku sih ya, penerapan kebijakan perpanjangan PPKM level 4 akan berdampak kepada sektor-sektor yang tergantung pada hubungan langsung dengan pembeli, seperti perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Perpanjangan PPKM level 4 juga berdampak pada daya beli masyarakat, membahayakan para pelaku usaha seperti UMKM, serta dapat menimbulkan PHK karyawan. Pemberlakuan PPKM memiliki dampak yang sangat berat, salah satunya dirasakan oleh karyawan kontrak yang merupakan pekerja di pusat perbelanjaan atau mal karena sudah dirumahkan saat ini. Meski dirumahkan, pekerja tetap menerima gaji baik sebagian ataupun penuh tergantung kemampuan perusahaan. Lalu, menurutmu bagaimana tentang pemberlakuan PPKM? Menurutku sih ya, penerapan kebijakan perpanjangan PPKM level 4 akan berdampak kepada sektor-sektor yang tergantung pada hubungan langsung dengan pembeli, seperti perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Perpanjangan PPKM level 4 juga berdampak pada daya beli masyarakat, membahayakan para pelaku usaha seperti UMKM, serta dapat menimbulkan PHK karyawan. Pemberlakuan PPKM memiliki dampak yang sangat berat, salah satunya dirasakan oleh karyawan kontrak yang merupakan pekerja di pusat perbelanjaan atau mal karena sudah dirumahkan saat ini. Meski dirumahkan, pekerja tetap menerima gaji baik sebagian ataupun penuh tergantung kemampuan perusahaan. Lalu, menurutmu bagaimana tentang pemberlakuan PPKM ini? Menurutku, dengan adanya perpanjangan PPKM, membuat masyarakat menjadi sangat berhati-hati untuk membelanjakan uangnya karena tidak adanya kepastian mengenai ekonomi ke depannya. Dampak perpanjangan PPKM level 4 yang dirasakan sekarang memanglah berat, tetapi tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB 2020 karena beberapa sektor esensial dan non-esensial saat PPKM diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi, di situasi yang seperti ini, kita harus bisa mengatur keuangan serta pola hidup kita. Baik,
Mungkin obrolan kita juga udah cukup panjang ya. Kini saatnya kita pamit undur diri dan pesan saya untuk teman-teman semua, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian suka dengan podcast ini dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you next time guys.